Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Jumpa lagi dengan Mr. Dedi di Jesang Layers. Oke guys, banyak banget netizen dan komen luar biasa. Komennya itu ya seolah-olah kita ini membela orang yang salah ya. Padahal benar atau salah itu kalau di negara hukum seperti negara Indonesia yang menentukan adalah putusan pengadilan ya, putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang kehakiman ya, undang-undang kehakiman pasal 8 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang yang disangkakan, setiap orang yang dituduhkan, setiap orang yang dikira bersalah wajib, nih ingat, wajib dikatakan dia tidak bersalah selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewich ya. Itu satu. Kemudian yang kedua ada asas hukum yang disebut dengan presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Jadi saat ini problematika yang dihadapi oleh pihak Insanul, pihak Mawa dan pihak Inara adalah sesuatu yang secara normatif ya, secara normatif itu tetap kita mengacu kepada hukum positif. Jadi tetap kita mengacu kepada hukum positif. Para pihak baik Insanul, Mbak Mawa, Mbak Inara itu punya hak hukum yang sama, mempunyai hak-hak dan kepentingan hukum yang setara, sehingga diaturlah oleh undang-undang mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang pertama adalah Mbak Mawa melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan ya, terhadap Mbak Inara dan Bang Insanul. Itu sah-sah saja, silakan gitu loh. Kemudian juga permasalahan hukum yang kedua adalah Mbak Inara melaporkan dugaan tindak pidana illegal access atau pencurian CCTV. Itu juga hak hukum. Maka kita menyerahkan semua persoalan ini kepada kepolisian tentunya sebagai aparatur penegak hukum ya. Karena biarkan penyidik dari masing-masing unit, baik itu di unit Polda Metro maupun unit Mabes Polri Cyber, untuk bekerja secara transparan, profesional, dan objektif. Silakan Mbak Mawa melaporkan hak hukumnya di Polda Metro, buktikan. Begitu pun dengan Mbak Inara, silahkan buktikan. Jadi kita tunggu bagaimana nanti, seperti apa prosesnya setelah dilakukan penyelidikan, klarifikasi, kemudian ada penyidikan, kemudian nanti penetapan tersangka, siapa tersangkanya. Kan itu adalah kewenangan subjektifnya kepolisian. Jadi kita hanya bisa melakukan pendampingan ya, terhadap para pihak agar proses penegakan hukum ini bisa berjalan dengan on the track.
Masing-masing pihak itu punya hak hukum. Sekali lagi, kita tetap mengedepankan asas presumption of innocent, asas praduga tak bersalah. Biarkan Mbak Mawa membuktikan apa yang beliau tuduhkan terhadap Mbak Inara dan Bang Insanul. Begitupun dengan Mbak Inara. Biarkan Mbak Inara bisa membuktikan terhadap laporan yang dibuat di Barreskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana illegal access. Oke? Jadi sahabat netizen, kita pantau, kita lihat seperti apa nanti bagaimana kepolisian bekerja secara transparan, objektif, dan netral. Oke? Thank you so much. Keep calm and call your lawyers.